bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Semua orang yang berada di sekitar Sungai Pil, banyak yang terpesona oleh lonjakan kekuatan tiba-tiba dari Lindong, dan menyebabkan orang-orang juga menjadi kaget pada adegan yang tiba-tiba ini. Dan setelah itu, mereka sepertinya mengingat sesuatu, dan tatapan mereka secara terbuka berbalik ke arah langit di kejauhan. Mereka bisa mendengar suara angin yang kencang terpecah di tempat itu, dan samar-samar merasakan fluktuasi Yuan Power yang hebat menyebar dengan cara yang kuat. Ini kekaisaran tebing iblis. Aku mendengar bahwa Sikun akhirnya selamat dari kesengsaraan Nirvana kedua. Dia benar-benar luar biasa. Dua tahap Yuan Nirvana dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas, bahkan di seluruh wilayah barat laut. Sikun ini memang layak menjadi jenius kekaisaran tebing iblis. Kami benar-benar akan dapat menyaksikan pertunjukan yang bagus hari ini. Meskipun Sikun telah naik ke tahap Nirvana kedua, Lindong bukan individu biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Betul, dengan meningkatnya intensitas suara angin yang terkoyak-koyak, sekelompok besar pria akhirnya muncul di depan mata semua orang. Lingkungan sekitar area Pil River juga segera memancarkan gelombang demi gelombang kebisingan setelah melihat kedatangan orang-orang ini. Swosh swosh. Banyak sosok bergegas dengan cara seperti kilat, sebelum mereka akhirnya melayang di samping Sungai Pil. Orang yang memimpin mereka mengenakan pakaian hitam, dan dia memiliki ekspresi dingin. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Sikun? Sikun saat ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Sebuah kekuatan Yuan yang kuat berulang kali menyebar dari dalam tubuhnya. Bahkan area di tempat Sikun sendiri sedikit berfluktuasi. Cahaya keemasan sebagian terlihat di tubuhnya. Itu adalah indikasi bahwa tubuh emas Nirvananya telah menjadi lebih kuat. Jelas, Sikun telah benar-benar bertahan melalui kesengsaraan tahap Nirvana kedua selama beberapa hari terakhir ini. Tatapan Sikun yang gelap dan dingin, yang membawa niat membunuh, diarahkan ke arah Lindong saat dia muncul. Setelah itu, sedikit kusam muncul di matanya sebelum mata mereka menyusut sejenak. Jelas, dia juga merasakan peningkatan kekuatan Lindong yang tiba-tiba. Aku tidak pernah mengira bahwa kamu telah menembus ke tahap Nirvana, dan bahkan, mampu bertahan melalui kesengsaraan satu Yuan Nirvana dalam waktu 2 hari yang singkat ini. Ucap Sikun. Mata Sikun menatap Lindong dengan tenang sambil perlahan berbicara. Wajah Sisuan dan beberapa orang yang lainnya, yang berada di belakang Sikun, berubah dengan terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Sikun. Mereka semua menatap Lindong seolah-olah mereka melihat hantu. Ini terutama berlaku untuk Sisuan. Dia benar-benar mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa Lindong telah berubah, yang hanya bisa mengandalkan beberapa trik khusus untuk bertarung dengannya, benar-benar akan menyusulnya dalam 2 hari yang singkat, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda agak sedikit melampaui dirinya. Aku juga cukup terkejut bahwa kamu mampu bertahan dari kesengsaraan Nirvana kedua dalam 2 hari ini, ucap Lindong. Tombak tulang buaya surgawi di Lindong yang berada di tangannya, lalu diarahkan ke tanah, sementara cahaya tombak tajam dipancarkan. Lindong menyeringai sambil menatap Sikun. Dia memang sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa kecepatannya sudah cukup cepat. Tanpa diduga, Sikun juga tidak lebih lambat darinya. Tampaknya, orang itu memang memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup melalui kesengsaraan Nirvana kedua seperti yang dikabarkan. Namun, dia tidak berani melakukannya secara ceroboh demi keamanan dirinya. Jika aku tidak menghabisimu, dengan diri kamu sebagai musuhku, aku akhirnya akan mengalami kesulitan makan dan tidur dengan tenang. Sikun membuka sudut mulutnya dan memperlihatkan giginya yang putih pekat. Kata-kata yang diucapkannya, berisi niat membunuh yang tidak sedikit pun dia sembunyikan. Namun, Sikun juga merasa agak takut pada Lindong. Jelas, peningkatan kekuatan yang terakhir membuat dia merasakan agak berbahaya. Dia mengerti bahwa jika dia tidak menghilangkan masalah ini sesegera mungkin, kemungkinan posisi di antara mereka berdua akan berakhir terbalik.
Lindong tersenyum. Senyumnya juga mengandung niat membunuh yang padat, yang tidak sedikit pun tersembunyi. Karena Si Kun ingin membunuhnya dengan segera, orang-orang akhirnya tahu, mengapa dia tidak ingin membalas budi. Orang-orang di sekitar mengerti dalam hati mereka, bahwa tidak ada ruang untuk bernegosiasi, ketika orang-orang mendengar percakapan antara mereka berdua. Keduanya dipenuhi dengan niat membunuh satu sama lain. Dari kelihatannya, wajah di antara mereka berdua pada hari ini, pasti tidak akan berakhir dengan damai. Aura tegang dengan diam-diam tersebar dari mereka berdua. Pada saat ini, Wang Lai dan yang lainnya sudah buru-buru pindah dengan cara yang menyedihkan. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpastian saat mereka menatap Lindong. Jejak kengerian masih tersisa di mata Chen Ku dan Zheng Heizu. Jelas, mereka sangat terguncang oleh serangan Lindong sebelumnya. Mereka tahu bahwa Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk menghabisi mereka. Di saat mata keduanya melintas, niat untuk mundur sudah terbentuk di dalam mereka. Mereka pasti tidak berani menyerang lagi sebelum pertarungan antara Lindong dan Si Kun berakhir. Bagaimanapun, mereka berdua tidak memiliki dendam besar dengan Lindong. Alasannya bahwa, mereka telah terlanjut berjanji pada Wang Lai untuk campur tangan, itu karena mereka menginginkan harta yang dimiliki Lindong. Namun, kekuatan yang Lindong tampilkan saat ini, sudah menghapus keserakahan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika Wang Lai melihat bahwa mata mereka dipenuhi dengan ketidakpastian dan kebencian, dia diam-diam mengutuk kedua pengecut ini dengan segera. Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, Wang Lai juga menelan seteguk air liur, ketika dia berbalik untuk melihat Si Kun dan Lindong. Saat ini, dia tidak lagi berani menyerang. Meskipun peningkatan kamu sangat mengejutkan aku, hanya akan ada kematian untuk kamu hari ini. Ucap Si Kun. Kekuatan Yuan yang sangat kuat bertahan di sekitar Si Kun, di saat dia menatap Lindong dari atas. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan dan kesombongan. Dia jelas mengerti, betapa kuatnya dia setelah selamat dari kesengsaraan nirvana kedua. Saat ini, dia sudah memiliki beberapa kualifikasi untuk masuk ke peringkat nirvana. Bahkan di dalam seluruh battlefield kuno, dia bisa dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa. Oleh karena itu, saat ini masih ada kesenjangan besar antara Lindong dan dia. Lindong hanya mengungkapkan senyum mengejeknya, ketika dia melihat ekspresi percaya diri Si Kun. Bagaimanapun, dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tangannya terulur dengan lembut, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Ayo mulai kita pertarungan ini, biarkan aku untuk menyaksikan kepercayaan diri kamu. Kamu pasti akan menyesalinya, ucap Si Kun. Mata Si Kun gelap seperti ular beracun saat dia menatap Lindong. Segera, ekspresi ganas melintas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Lindong dengan cara seperti hantu. Seluruh lengannya tampak terbuat dari emas asli. Itu berkedip dan memancarkan aura yang dapat menaklukkan apa saja. Bang! Sebuah pukulan dihempaskan keluar, sementara udara dalam radius puluhan meter tampaknya telah dikompresi di bawah kepalan Si Kun. Cahaya berwarna emas dan kekuatan Yuan Power dengan ganas menabrak Lindong seperti gelombang besar. Ciat! Cahaya keemasan yang sama juga tersebar di tubuh Lindong pada saat yang sama. Meskipun Lindong hanya mengalami satu kesengsaraan nirvana, dia yakin bahwa dia tidak akan jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Si Kun dalam aspek ini, karena dia memiliki fondasi yang sangat kuat. Karenanya, dia tidak melakukan hal lain, selain mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan dengan cara biasa. Ledakan. Dua kepalan emas bertabrakan dengan keras di udara. Segera setelah itu, suara teredam rendah dan dalam juga menyebar. Setelah itu, badai yang sangat liar seperti riak langsung menyapu keluar dari dua kepalan yang bertabrakan dengan cara yang gila. Bahkan Nirvana Ki yang meresap di sungai Pil di bawah, tersebar dengan paksa selama beberapa ratus meter. Serangan tinju mereka meledak setelah saling berbenturan, dan mereka berdua mundur karena hempasan. Udara itu sendiri mengeluarkan suara ledakan setiap kali kaki mereka mendarat. Cukup banyak orang yang terkejut melihat bahwa Lindong tidak berakhir dalam banyak luka di tubuhnya pada saat berbenturan yang hanya mengandalkan kekuatan. Tidak buruk. Namun, aku ingin melihat apakah tubuhmu itu berani menerima Life Demon Bloodku. Ucap Si Kun. Mata Si Kun juga menyipit.
Dia sekarang tidak lagi berani meremehkannya. Saat dia mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan melintas. Segera, cahaya itu berubah menjadi pedang lebar berwarna emas. Cahaya dingin melanda pada pedang itu. Jelas, ini adalah harta jiwa bumi yang cukup kuat. Sua-sua, Sikun memijakan kakinya dan pisau emas di tangannya segera mengayun, membentuk banyak cahaya pisau berwarna emas. Saat cahaya ini muncul, itu membawa angin yang sangat tajam yang membanjiri Lindong dari segala arah. Salah satu dari cahaya pedang ini cukup kuat untuk dengan mudah melukai seorang ahli tahap nirvana. Selain itu, mengingat jumlah mereka, bahkan satu panggung Yuan Nirvana tidak akan berani meremehkannya. Lindong yang dibanjiri oleh cahaya pisau berwarna emas, menyipitkan matanya. Tangannya mencengkeram tombak buaya langitnya dengan erat, ketika energi mental yang kuat diam-diam menyebar, menyerap semua gerakan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya ke matanya. Detik berikutnya, tubuh Lindong tiba-tiba bergerak. Orang bisa melihat kakinya mengetuk udara dengan lembut, sebelum tubuhnya benar-benar bergegas menuju cahaya pedang yang menembus langit. Swoosh! Sebuah bayangan melintas yang terlihat oleh mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan cahaya bilah tajam yang datang dari segala arah, sosok itu tampak seperti perahu di tengah ombak yang kuat. Meskipun naik dan turun dengan limbung, perahu itu tidak menunjukkan tanda-tanda terbalik. Semua cahaya pisau tajam hanya terbang tipis melewati tubuh Lindong, di bawah persepsi yang tampaknya tingkat Mirko dari energi mental Lindong. Tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang terang pada saat ini. Cahaya dingin diaglomerasi dan kekuatan Yuan di sekitar Lindong berkumpul pada titik yang sangat tajam. Bang! Lindong tidak berekspresi ketika meresap cahaya di depannya yang akhirnya tersebar. Segera, kilatan yang hebat menyala di mata Lindong. Saat dia mengangkat tangannya, cahaya keemasan dengan cepat menyebar. Saat dia menjulurkan lengannya, dia dengan cepat merobek udara dengan kecepatan yang menakutkan, dan menyerang dahi Sikun dengan cara yang kejam. Mata Sikun juga menyusut tiba-tiba. Jelas, dia tidak berharap bahwa Lindong akan benar-benar dapat menghindari serangannya dengan cara ini dan muncul di depannya. Penghalang tubuh emas, teriak Sikun. Meskipun cahaya dingin yang tajam itu tidak menyentuh dahinya, itu sudah meninggalkan titik merah di dahi Sikun. Detik berikutnya, lingkaran-lingkaran seperti emas tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Sikun. Pemandangan ini terlihat seperti ada penghalang kuat yang melindungi seluruh tubuhnya. Ding! Heavenly Crocodile Bone Spear milik Lindong menghantam penghalang cahaya keemasan. Namun, itu hanya mengeluarkan beberapa percikan api. Suara jernih itu tampaknya menunjukkan bahwa tombak itu menusuk ke logam baja. Hahaha, Lindong, selama seseorang bertahan melewati kesengsaraan nirvana kedua, orang akan dapat melepaskan tubuh emas nirvana di sekitar dirinya sendiri dan membentuk penghalang baja. Kamu tidak dapat menghancurkan Golden Body Barrier aku, ucap Sikun. Sikun tanpa sadar tertawa terbahak-bahak di langit, ketika dia melihat bahwa serangan Lindong telah diblokir dengan kuat oleh penghalang cahaya keemasannya. Matanya tiba-tiba berubah sedingin es ketika suaranya tampak naik dari neraka. Itu sangat dingin sehingga menakutkan. Jangan mengira bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Hari ini, aku akan membiarkan kamu melihat seni bela diri Iblis Cliff Empire aku. Saatnya untuk mengakhiri kesombongan kamu, teriak Sikun. Sikun menempatkan tangannya bersama, memberikan penampilan seperti pisau telapak tangan. Cahaya keemasan melonjak sedemikian rupa seakan-akan bisa membelah gunung. Segera, kekuatan alam mulai berkumpul di sekitar tangan Sikun. Pergerakannya ini segera menyebabkan ekspresi dari banyak orang di sekitar berubah. Semua orang tahu bahwa Sikun ini jelas berencana menggunakan pukulan terakhirnya untuk benar-benar menyingkirkan masalah yang disebut Lindung ini. Boom! 2R. Yuan power yang mengelilinginya mulai menggila, muncul seolah-olah naik dengan hebat. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan berulang kali melonjak dari telapak tangan Sikun. Cahaya keemasan terang itu seperti matahari yang menyilaukan. Ekspresi semua orang berubah karena aura perkasa ini. Dari momentumnya, mereka dapat mengatakan bahwa ini jelas merupakan langkah membunuh Sikun. Kekuatan iblis emas surgawi, ucap seseorang. Kelompok siswan juga mengungkapkan kekagetan di mata mereka ketika mereka melihat adegan ini. Segera, panas liar naik di wajah mereka.
Meskipun orang lain mungkin tidak sadar, mereka jelas tahu apa jenis seni bela diri Si Kun yang saat ini ia gunakan. Seni bela diri seperti itu dapat dianggap sebagai tingkat teratas, bahkan dalam kekaisaran iblis tebing mereka. Levelnya juga telah mencapai seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Itu tidak lebih lemah dari jari surgawi Desolate memenjara besar yang sebelumnya digunakan Lindong. Kekuatan seni bela diri yang kuat seperti yang telah ia ditampilkan, bersama dengan kekuatan Si Kun yang berada di tahap 2 panggung Nirvana Yuan adalah sesuatu yang dipahami bahkan tanpa menggambarkan. Jelas, Si Kun telah merencanakan untuk menggunakan keterampilan pamungkas ini, untuk mengakhiri reputasi yang Lindong buat untuk dirinya sendiri di dalam battlefield kuno ini. Cahaya keemasan cerah digumpalkan dengan gila di tangan Si Kun. Cahaya berwarna emas terang samar-samar hadir dalam cahaya keemasan itu dan sebagian terlihat. Cahaya itu tidak terlalu terang. Bahkan Lindong telah merasakan perasaan yang sangat berbahaya pada saat ini. Segera, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Lindong tidak pernah meremehkan Si Kun, yang berada di 2 Yuan Nirvana Stage, meskipun kekuatannya saat ini melonjak, dia masih tidak berani meremehkan Si Kun. Seekor singa harus menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap kelinci. Selain itu, antara Si Kun dan dia tampak seperti kelinci di permukaan. Di belakang Lindong, Flame kecil juga merasakan kekuatan besar serangan yang dikeluarkan oleh Si Kun. Tangannya perlahan memegang batang logam itu erat-erat, dan cahaya hitam aneh samar-samar berkedip di sekujur tubuhnya. Jelas, dia menunjukkan tanda-tanda bersiap untuk menyerang. Kekuatan iblis emas surgawi. Teriak Si Kun. Cahaya keemasan yang luas dan perkasa tiba-tiba mencapai batas auranya. Banyak cahaya melingkar berwarna emas berulang kali dilepaskan dari tubuh Si Kun. Tatapannya sangat ganas dan dingin saat dia menatap Lindong di depannya. Sudut mulutnya kemudian terangkat menjadi senyum ganas sementara raungannya yang dingin tiba-tiba bergema di tempat itu. Lindong, nasib baikmu akan berakhir di sini. Teriak Si Kun. Si Kun tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Segera, cahaya keemasan besar di tangannya mulai menyusut dengan cara yang tidak biasa. Dalam waktu singkat, cahaya keemasan lebat tersebar. Mengambil ancang-ancang, dari cahaya berwarna keemasan gelap. Cahaya ini seperti gelombang air yang berulang kali bergoyang. Namun, riak yang dipancarkan dari dalamnya begitu tajam, sehingga menyebabkan Lindong agak merasa takut. Seolah-olah cahaya keemasan gelap ini bahkan bisa merobek kekosongan. Siu, wajah Si Kun tampak ganas. Jelas, dia tidak berniat memberi Lindong waktu saat dia mengayunkan tangannya dengan cepat. Segera, lingkungan menjadi redup. Sepertinya semua cahaya telah diserap oleh cahaya keemasan gelap ini, sebelum langit akhirnya terkoyak. Dimanapun cahaya emas berlalu, bekas luka berwarna emas akan tetap berada di kekosongan. Bang! Selokan besar juga terbentuk di sungai pil di bawah. Seseorang bahkan dapat secara samar-samar melihat ratusan pil Spirit Course hancur menjadi debu oleh erosi angin yang kencang. Sementara cahaya keemasan gelap melintas, tak terhitung orang merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Serangan ini benar-benar sangat menakutkan. Hah! Lindong menatap cahaya keemasan gelap yang sedang diperbesar di matanya. Kesungguhan di wajahnya tampaknya telah memadat. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Namun, ada ekspresi aneh yang berkedip-kedip di matanya. Itu bukan rasa takut. Sebaliknya, itu adalah antisipasi yang berapi-api. Kedua tangannya juga membentuk banyak segel selama waktu yang singkat ini. Itu adalah langkah awal dari jari surgawi pemenjaraan hancur yang besar. Si Kun secara alami mengerti Lindong dengan baik. Oleh karena itu, dia tahu niat Lindong ketika dia melihat tindakannya. Segera, dia tersenyum dingin. Dia tahu bahwa Lindong juga memiliki seni bela diri manifestasi kelas tinggi. Namun, kekuatan di antara mereka berdua adalah dua level yang sama sekali berbeda. Bahkan jika yang terakhir memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, ia akan gagal untuk memblokir serangan fatal ini. Kamu ingin mati, teriak Si Kun. Si Xuan dan yang lainnya di belakang Si Kun juga mengungkapkan ekspresi mengejek ketika mereka merasakan niat Lindong. Namun, menurut mereka, Lindong seperti belalang yang memblokir mobil, upaya yang sama sekali sia-sia. Suasi, Lindong tampaknya belum melihat banyak mata mengejek itu. Segel itu dibentuk dengan cara seperti kilat oleh tangannya. Beberapa saat kemudian, kedua tangannya tiba-tiba berhenti.
5 pilar cahaya yang diaglomerasi dari semua kekuatan Yuan dalam tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar dari atas kepalanya. Pilar cahaya menerjang ke langit dan merobek awan. Akhirnya, semua orang melihat bahwa ruang kosong di mana pilar cahaya berada, sebenarnya sedang terkoyak. Aura yang tampaknya kuno seperti samar-samar dikeluarkan dari dalam kekosongan. 5 jari besar kuno, yang berkali-kali lebih kompak dari sebelumnya, sekali lagi menerobos udara dan melayang di langit. Gelombang demi gelombang riak yang kuat terus-menerus dipancarkan. Aku sudah mengatakan bahwa ini tidak berguna untukku. Kamu hanya melakukan hal yang sia-sia sebelum kematianmu. Ucap Si Kun yang dengan sombong melihat kelima jari kuno yang sangat besar. Riak di atas memang sangat kuat tetapi tidak menunjukkan jejak melebihi serangannya. Lindong melirik Si Kun. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan yang tidak biasa. Setelah itu, dia menempatkan tangannya. Suara lembut pelan-pelan keluar dari mulutnya. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar berpikir bahwa seni bela diri ini, hanya seni bela diri manifestasi kelas tinggi. The Great Desolate Emergeoning Heavenly Finger adalah seni bela diri terkuat di Manifestation Martial Tablet. Meskipun, Lindong tidak tahu seberapa kuat sekte kuno itu kembali pada hari-hari, dilihat dari kekuatan orang tua bermata hitam itu, kemungkinan tidak lemah. Karena jari surgawi pemenjaraan hancur yang besar ini adalah seni bela diri yang paling bernilai dari sekte kuno ini, mengikuti pemahamannya yang lebih dalam tentang seni bela diri ini, Lindong juga secara bertahap dapat merasakan luasnya dan kekuatan besarnya. Gerakan-gerakan yang dia gunakan di masa lalu hanyalah tingkat dangkal dari seni bela diri ini. Teriak Lindong. Mata Si Kun menyusut karena kata-kata Lindong. Namun, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa Lindong hanya berpura-pura menjadi misterius. Seni bela diri Lindong yang berharap mampu melampaui manifestasi seni bela diri Si Kun, hanya bisa diperoleh dari warisan kuno itu. Terlepas dari betapa diberkatinya Lindong, tidak mungkin baginya untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Meskipun Si Kun memegang pikiran seperti itu di dalam hatinya, dia masih merasa agak gelisah di hatinya, karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia ragu-ragu sejenak. Setelah itu, niat membunuh melintas melewati matanya. Segera, kecepatan cahaya keemasan gelap meningkat. Lindong bisa dengan jelas melihat perubahan ekspresi Si Kun. Lengkungan bibirnya menjadi lebih tajam sementara tangannya tiba-tiba menjulur. Jari surgawi terpencil yang sunyi besar, bergabung. Teriak Lindong. Suara rendah dan dalam terdengar dari tenggorokan Lindong. Setelah itu, tak terhitung banyaknya orang yang melihat 5 jari kuno besar yang melayang di langit tiba-tiba menyatu. Cahaya bergoyang dan mereka benar-benar secara samar membentuk telapak tangan yang sangat kuno. Telapak tangan ini berwarna kuning kuno. Waktu telah meninggalkan beberapa kerutan, dan memberinya perasaan bahwa ia telah mengalami banyak cobaan dalam hidup. Itu tampak seperti tangan seorang petani, tetapi juga tangan kasar yang sangat besar, yang menyebabkan seseorang merasakan aura yang menakutkan. Sepertinya itu bisa mengguncang dunia. Bang-bang! Seketika tangan kuno ini terbentuk, ruang tempat ia berada sebenarnya mulai bergetar dengan intens. Setelah itu, tak terhitung banyaknya orang yang melihat bahwa kekosongan di tempat itu mulai runtuh. Di saat itu hancur, itu seperti sosok yang samar-samar berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak ada yang bisa melihat penampilan sosok itu. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa lingkungan menjadi sunyi setelah penampilannya. Bahkan Sungai Pil yang membuat banyak kebisingan sebelumnya, anehnya saat ini menjadi tenang. Penampilan itu seolah-olah dunia menjadi rendah hati di depan sosok itu. Ini adalah jiwa seni bela diri. Seni bela diri jiwa, ucap seseorang. Keheningan seluruh tempat itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara yang tajam dan kaget. Nada suara itu tampaknya telah berubah ketika bergema di seluruh tempat dengan cara yang menusuk telinga. Seni bela diri yang memiliki jiwa disebut Soul Martial Arts. Seni bela diri semacam itu memiliki benang semangat milik penciptanya. Setelah digunakan, seseorang akan dapat memanggil roh yang hadir di alam semesta. Kekuatan seni bela diri seperti itu benar-benar dapat digambarkan sebagai pengguncang bumi. Seni bela diri seperti itu dikenal sebagai seni bela diri yang melampaui panggung nirvana, seni bela diri jiwa. Orang-orang yang mampu menciptakan seni bela diri seperti itu, hanyalah benar-benar tokoh legendaris dan penting di dunia ini, dan bahkan alam tidak dapat menghancurkan mereka.
Oleh karena itu, bahkan sedikit spiritualitas yang ditinggalkan oleh orang seperti itu, jelas bukan seseorang seperti Lindong dan yang lainnya, yang masih dengan pahit merangkak dalam panggung nirvana, tidak bisa dibandingkan dengan tokoh legenda. Pada saat ini, ekspresi kelompok Sikun sangat putih pucat. Mereka sangat ngeri ketika menyaksikan sosok yang samar-samar di kehampaan. Tubuh mereka gemetar dan kaki mereka menjadi lemas, menyebabkan mereka hampir berlutut di tanah. Wang Lai, Chen Ku dan Zheng Heizhu juga menonton adegan ini dengan ekspresi terkejut. Wajah mereka menjadi pucat. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa Lindong benar-benar memiliki kartu truf yang kuat dan menakutkan. Orang ini, benar-benar tidak dapat disinggung. Chen Ku menelan seteguk air liur dan berbicara dengan suara serak. Zheng Heizhu juga mengangguk. Segera, mereka berdua dengan kejam menatap Wang Lai. Jika bukan karena kata-kata orang ini, mereka tidak akan berencana melakukan apapun pada Lindong. Untungnya, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengakhiri. Jiwa seni bela diri, bagaimana ini mungkin? Ucap Sikun. Selain orang-orang di sekitarnya, Sikun sendiri juga menjadi terpana. Dia melihat sosok ilusi dalam kehampaan, dan matanya menyusut seukuran rambut. Jelas, kejutan di dalam hatinya sudah mencapai batas. Bang! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mulai tertegun, sosok ilusi dalam ketiadaan yang tampaknya mengendalikan dunia bergerak sedikit. Segera, semua orang melihatnya secara perlahan mengulurkan tangannya, yang kabur dan dengan lembut mengipasi ke bawah. Kekuatan Yuan di alam ini, runtuh pada saat ini. Tangan kuno yang sangat besar juga dengan lembut terbang ketika tangan ilusi itu melambai. Setelah itu, membanting ke cahaya keemasan gelap Sikun di depan banyak tatapan. Retak, tidak ada suara keras yang muncul ketika keduanya bertabrakan. Sejumlah garis retakan segera terbentuk pada cahaya keemasan yang kelihatannya sangat tajam, pada saat tabrakan terjadi. Akhirnya, itu benar-benar hancur di depan mata Sikun yang menyedihkan. Soul Martial Arts, sungguh menakutkan, ucap seseorang, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.